Pemerintah akhirnya membuka kembali keran impor jeroan sapi untuk menekan harga daging sapi yang tetap tinggi. Itu kan kita impor sesuai kebutuhan. Nanti kalau butuh kita impor. Secondary cut yang dominan itu kan kecil, jumlahnya kecil. Dokter hewan kami siap, ahli. Tidak mungkin kita biarkan bahwa ada hormat, ada tidak sehat masuk, nggak mungkin. Itu tolong dicatat, tidak mungkin kami biarkan kalau itu tidak sehat. Selamat malam pemirsa, tiada rotan akar pun jadi, itu mungkin prinsip pemerintah ketika akhirnya membuka kembali keran impor jeroan. Harga daging yang tetap tinggi membuat kebijakan ini diambil. Apakah impor jeroan sapi merupakan kebijakan yang tepat? Prime News akan membahasnya kali ini bersama saya, Rory Asyar. Pemerintah akhirnya membuka kembali impor jeroan setelah dilarang sejak awal 2015. Salah satu alasannya adalah memberi alternatif kebutuhan protein masyarakat karena harga daging sapi yang tetap tinggi. Pasca Lebaran, harga daging khususnya daging sapi di pasaran masih tinggi. Rata-rata masih di atas Rp120.000 per kilogram. Padahal Mei lalu Presiden Joko Widodo menargetkan harga daging jelang Lebaran berada di angka Rp80.000 per kilogram. Perintahkan kepada Menteri, caranya saya tidak mau tahu. Tapi saya minta sebelum Lebaran harga daging harus di bawah 80. Akibat harga daging sapi yang tetap tinggi, pemerintah akhirnya mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2015 yang melarang impor secondary cut dan jeroan. Diharapkan jeroan impor ini bisa memberi alternatif kebutuhan protein masyarakat sekaligus menurunkan harga daging. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan jeroan impor dipastikan sehat. Bukan kita impor sesuai kebutuhan. Nanti kalau butuh kita impor. Secondary cut yang dominan itu kan kecil, jumlahnya kecil. Dokter hewan kami siap, ahli. Tidak mungkin kita biarkan bahwa ada hormat, ada tidak sehat masuk, nggak mungkin. Itu tolong dicatat, tidak mungkin kami biarkan kalau itu tidak sehat. Tingginya harga daging membuat masyarakat terpaksa mengonsumsi jeroan. Dari daging dah. Iya, jadi makanya senang jeroan. Karena lebih murah. Namun harga jeroan di pasar Jakarta ternyata juga tidak murah. Selain harganya relatif mahal, sejumlah ahli gizi mengingatkan adanya bahaya mengonsumsi jeroan. Tim Liputan, Metro TV. Impor jeroan pernah dilarang pada awal 2015 lewat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2015. Namun harga daging yang tinggi saat ini membuat pemerintah seperti tidak berdaya sehingga kembali membuka keran impor jeroan sapi. Kesehatan masyarakat pun menjadi taruhan. Apakah impor jeroan dapat menjamin harga daging turun dan apakah kebijakan ini tepat? Kita akan membahasnya bersama 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia, Abdi, Pak Asnawi, selamat malam. Selamat malam Pak Asro. Ada juga Wakil Ketua Komisi 4, Viva Yoga Mauladi dari fraksi PAN, Bang Viva, selamat malam. Selamat malam. Kemudian yang ketiga adalah pengamat ekonomi dan kebijakan pangan Abdul Rahman Farisi. Mas Abdul, selamat malam. Selamat malam. Ini kami sudah berusaha mengundang pemirsa beberapa narasumber dari 2 kementerian yang berbeda, yakni Kementerian Pertanian, namun Kementan menyatakan kebijakan impor jeroan ini adalah tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan. Sementara saat kami mengundang Kementerian Perdagangan, mereka menyatakan ini adalah keputusan Kementerian Pertanian. Jadi kita malam hari ini bermain bola pingpong, bapak-bapak, begitu ya. Saya akan ke Pak Asnawi terlebih dahulu. Menurut Anda tepatkah impor jeroan sapi untuk menekan harga sapi yang saat ini mencapai Rp140.000 per kilo? Baik, menurut pengamatan saya secara langsung, karena saya sebagai pelaku usaha di retail, pasar tradisional yang setiap harinya bisa motong di antara 2-3 ekor. Kalau importasi itu dilakukan secara objektif,
di mana tahun 2015 itu telah dicabut, tiba-tiba sekarang 2016 itu digelontorkan lagi. Itu suatu kebijakan yang sangat tidak tepat. Sangat tidak tepat. Sangat tidak tepat karena berdampak kepada terpengaruhnya kepada harga daging. Karena jeroan itu punya share nilai itu dengan kompetitifnya itu senilai 9% dari harga pokok pembelian. Nah, kalau seumpamanya importasi jeroan itu dilakukan, maka harga jeroan untuk kita tadinya bisa borong kepada pedagang dengan harga Rp7.000 per kilogram. Ketika itu terjadi, maka harga turun menjadi Rp5.000 per kilogram, Rp2.000 per kilogram. Dikalikan 250 kg karkas, berarti di situ kompensasinya kepada harga daging. Ini itu artinya Rp500.000. karena pedagang sapi merugi dikarenakan ada impor masuk, kemudian kompensasinya adalah mereka menaikkan harga daging sapi lagi. Harga daging tidak akan, saya katakan itu hal yang sangat negatif. Jadi menurut Pak Asnawi, dengan kita mengimpor jeroan sapi ini, harga daging kita malah akan naik? Betul, persis. Tapi kemudian Kementan sudah mengatakan bahwa, dan juga Kemendak juga sudah mengatakan bahwa kami sudah mengantisipasinya dengan pengawasan impor jeroan secara langsung agar tidak berlebihan dan bisa diserap oleh pasar. Dan menyatakan tidak masalah karena ini era kompetisi. Betul. Memang kompetisi itu sangat penting di era globalisasi pasar bebas. Efek dominonya ada posisi positif dan negatif. Kalau saya melihat ketika itu terjadi, secara positif itu menguntungkan para importir. Contoh soal gini, harga jeroan untuk jantung. Jantung itu memang dibutuhkan sekali untuk bahan baku diantaranya bakso dan sate Padang. Itu memang sangat dibutuhkan. Jika itu diimpor dengan harga Rp30.000 per kilogram atau setara dengan $2 Amerika, terus harga jual di pasar itu di posisi berkisar antara dari distributor bisa keluar Rp35.000, terus dari agent itu bisa keluar Rp37.000, dan harga di pasar itu bisa di posisi Rp45.000. Sedangkan jantung lokal atau jantung yang fresh saat ini kita jual berkisar Rp60.000 per kilogram. Kalau itu terjadi, maka harga jantung lokal pun akan mengalami penurunan, yaitu berkisar antara 50 sampai 55.000. Kalau Pak Abdul melihat kebijakan ini tepat atau tidak untuk menekan harga daging sapi? Kalau dilihat dari sisi supply and demand, di mana kalau yang terjadi sekarang adalah kelangkaan demand, maka itu bisa. Maksud saya kelangkaan supply itu bisa. Nah sekarang tinggal kita lihat apakah misalnya jeroan ini dia menjadi substitusi dari daging atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti kita lihat juga pemerintah ini mesti melindungi siapa. Apakah melindungi para petani atau pedagang sapinya atau melindungi konsumen. Kalau Anda melihat sebagai pengamat kebijakan pangan, apakah ini merupakan substitusi? Masyarakat mau tidak mengganti daging sapi dengan jeroan sapi? Itu tergantung masyarakatnya. Tapi kalau misalnya faktanya di lapangan bahwa ini bisa merugikan petani, merugikan pedagang sapi, itu berarti memang terjadi substitusi. Berarti dengan adanya jeroan ini bisa, mungkin nanti kita lihat berapa presentasinya, ada sebagian dari mereka yang mengkonsumsi daging pindah ke jeroan sebagai jawaban atas mahalnya harga daging. Tapi apakah dengan impor jeroan sapi ini akan berdampak menurut Anda terhadap penurunan harga daging sapi? Kalau Pak Asnawi tadi mengatakan itu justru akan menaikkan. Justru sebaliknya. Ya, memang itu kita mesti lihat dulu. Apalagi tadi ada persoalan juga terkait kesehatannya, bahwa banyak pihak yang meragukan kesehatan dari jeroan ini. Tapi sekali lagi mari kita lihat pemerintah ini dalam jangka pendek mau menyelesaikan apa dan mau melindungi siapa. Kalau kepentingan dalam jangka pendek adalah menstabilkan harga, itu memang mesti ada waktu terukur atau mesti ada volume tertentu yang dibolehkan sehingga itu hanya sekedar menjaga harga dan tidak sampai merugikan level pedagang. Itu yang mesti dijaga dan itu yang mesti kita tunggu, misalnya tentu di komisinya Bang Viva nanti yang akan mengawasi bagaimana menjaga keseimbangan antara semua pelaku agar kebijakan itu tidak menimbulkan efek yang serius pada pelaku, terutama di pedagang maupun yang asosiasi Pak Asnawi dan yang lain. Nanti coba kita tanyakan Bang Viva, ini sudah ada peraturan menterinya dulu di tahun 2015 melarang impor karkas dan juga jeroan dari luar negeri, namun sekarang direvisi dan juga memperbolehkan adanya impor tersebut. Anda nanti melihat seperti apa kebijakannya, kami akan lanjutkan sesaat lagi.